Lagi nyari action cam murah, tapi kualitas gambarnya berkelas? Nah, kenalkan Yeelight. Kalau sobat cari di toko online, harga bekasnya sekarang sudah sejutaan. Sudah dapat full set. Punya layar belakang yang besar dengan touchscreen yang responsif. Bisa rekam video Full HD 60 fps. Bisa juga 4K, tapi cuma 20 fps. Jadi anggap saja tidak ada 4K-nya. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak terlalu suka 4K karena ngeditnya terlalu berat. Bahkan di PC yang speknya lumayan pun sering hang kalau buat ngedit 4K untuk efek-efek dan render. Dan lagi pula kalau buat YouTubean, resolusi standar yang biasanya dilihat orang adalah 720p. Jadi Full HD lebih dari cukup. Nah, kalau 4K juga nggak wajib buat sobat, maka Yeelight ini bisa jadi pilihan action cam murah yang ideal. Tapi pertama harus jelas dulu, butuh action cam buat apa? Kalau untuk saya, ya terutama buat bawah air. Dan untuk yang satu ini, Yeelight hasilnya sangat keren. Gambarnya tajam dengan detail yang berlimpah. Dan kalau cahaya cukup, sama sekali nggak ada noise. Yeelight ini nggak waterproof, jadi harus pakai casing anti airnya. Tapi ini bukan kelemahan, justru kelebihan. Saya jelasin sebentar. Dulu saya sering heran, kenapa banyak video bawah air dari GoPro di YouTube tidak sebagus ini. Padahal GoPro jauh lebih mahal dibanding Yeelight. Kok bisa ya? Ternyata ini alasannya. GoPro adalah action cam yang waterproof. Pada action cam waterproof, gak cuma GoPro ya, sudah terpasang kaca pelindung secara permanen di depan lensanya. Nah, seandainya sobat beli GoPro, apa mau ambil resiko pakai dalam air, terutama air laut, tanpa tambahan casing waterproof? Sedangkan kita tahu, kalau sampai kemasukan air garam sedikit saja, gadget akan rusak, karena dalamnya akan berkarat. Nah, akhirnya kebanyakan pemilik GoPro nggak mau ambil resiko. Kalau dalam air, pakai GoPro-nya ya ditambahi casing waterproof. Dan akhirnya di depan lensanya ada dua kaca. Pertama dari bawaan permanen, kedua dari casing. Ini akan menurunkan kualitas gambar cukup banyak kalau dibandingkan dengan sistem yang nggak waterproof permanen, seperti Yeelight. Karena cuma ada satu kaca di depan lensanya, yaitu dari casing. Nah, jadi lain kali kalau sobat lihat video bawah air GoPro nggak sebagus ini, sekarang sobat tahu kenapa. Penggunaan kedua, action cam buat saya adalah untuk motovlog. Dan begini contoh hasilnya. Yang saya suka stabilisasinya nggak berlebihan, jadi masih kelihatan actionnya, dinamis dan seru. Kalau stabilisasinya terlalu smooth seperti di GoPro, DJI Osmo atau Insta360, kesan actionnya jadi menurun dan kelihatan kurang seru. Sekarang untuk penggunaan yang bukan action. Perlu ditegaskan bahwa saya beli action cam tidak untuk penggunaan seperti ini. Karena tentu saja pakai HP hasilnya lebih bagus. Tapi seandainya dijadikan backup,
Video dari Yeelight masih lumayan. Warnanya natural dengan ketajaman dan detail yang terjaga. Stabilisasinya yang gak berlebihan membuat kita kalau jalan dan lari kelihatan bedanya. Dan kalau pas backlight, HDR-nya juga gak berlebihan, jadi kelihatan natural. Oh ya, ini juga kelebihan action cam yang gak waterproof. Jadi kalau pas penggunaan biasa kayak gini, gak perlu pakai casing, sehingga kualitas gambar maksimal. Sedangkan kalau action cam yang waterproof, kalau masih baru ya kualitas gambarnya maksimal, karena kaca pelindungnya masih halus. Tapi setelah setahun, apalagi kalau sering dipakai motovlog, pasti kaca pelindungnya dah baret-baret, dan kualitas gambarnya pun turun. Juga kalau sering dipakai bawah air, lama-kelamaan sisa pengembunan akan ngendap di bagian dalam kaca pelindungnya, sehingga gambarnya akan sedikit seperti berkabut dan nggak bisa jernih. Susahnya, pelindung di action cam waterproof itu sifatnya permanen, nggak bisa dilepas atau diganti. Nah, jadi mending action cam yang nggak waterproof kan? Dan sekedar info, sebelum beli Yeelight ini, saya menghabiskan puluhan jam melihat video perbandingan antara hasil dari Yeelight melawan action cam lain di YouTube. Dan kesimpulan saya, 1. Yeelight kualitas videonya sama atau lebih baik dengan GoPro Hero 2018 dan versi sebelumnya. 2. Kualitas video Yeelight lebih baik dibanding action cam produksi Xiaomi lainnya, bahkan yang lebih mahal sekalipun. Kualitasnya setara dengan Mijia, tapi di Mijia wide angle-nya lebih sempit, apalagi kalau pas stabilisasinya nyala. 3. Kualitas video Yeelight lebih bagus dibanding action cam murah lainnya seperti Brica B Pro atau Akaso. Biar yakin, silakan sobat lihat sendiri video-video perbandingan di YouTube. Nah, sekarang untuk low light. Selama masih ada matahari, baik itu pagi atau senja, hasilnya bagus. Detail tetap terjaga, nggak softening berlebihan, dan nggak ada getar-getar. Tapi kalau matahari belum terbit atau sudah tenggelam, misalnya seperti di klip ini yang diambil pada jam 5 pagi, hasilnya getar-getar. Nah, ini bisa diatasi dengan mematikan stabilisasi atau EIS-nya. Dan getar-getarnya pun akan hilang. Tapi ya jadi kurang stabil. Nah, itu tadi review Yeelight, action cam murah favorit saya. Cek juga video-video berikut.